Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Zhu Liu, teriakan Yang Mulia Tai Yin diliputi oleh badai bencana yang tidak kunjung reda hingga waktu yang lama kemudian. Penjaga surga abadi adalah fondasi, jiwa, dan simbol kemuliaan alam dewa surga abadi. Bahkan saat ini, alam dewa surga abadi masih belum menemukan penerus yang cocok untuk menggantikan dua penjaga yang telah mereka hilangkan dari bayi jahat beberapa tahun yang lalu. Tapi mengingat lawan mereka adalah bayi jahat, bidat terburuk di seluruh primal chaos, itu adalah kekalahan yang bisa dimaklumi. Namun, Kaisar Iblis dan bayi jahat telah tiada di dunia ini, dan penjaga surga abadi masih mati tepat di depan matanya. Parahnya, dia terbunuh oleh pedang raksasa yang familiar sekaligus asing baginya. Pedang suci serigala surgawi adalah senjata penyelamat dewa bintang serigala surgawi. Tidak dapat disangkal bahwa itu adalah senjata yang ampuh. Namun, menurut pengetahuan Yang Mulia Tai Yin, atau siapapun, kekuatan itu tidak cukup kuat untuk membunuh penjaga surga abadi dengan mudah. Tatapan Yang Mulia Tai Yin menembus badai kehancuran dan tertuju pada sosok seorang gadis yang cantik. Gaun berwarna pelangi yang dikenakannya adalah hadiah terakhir yang dibuat ibunya untuknya dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya dia ingin tubuhnya tetap kekanak-kanakan, dan meninggalkan armor pertempuran serigala surgawi yang lebih kuat. Dia tidak pernah ingin memakai pakaian lain, dan tanpa disadari itu menjadi simbolnya beberapa tahun yang lalu. Dewa bintang serigala surgawi, Cai Zi. Murid Yang Mulia Tai Yin melebar hingga batas kemampuannya. Dia segera menyadari siapa penyerangnya, tetapi sebagai penjaga alam dewa surga abadi, tidak banyak orang di dunia yang tahu lebih banyak tentang Dewa Bintang daripada dia. Meskipun Cai Zi dikenal sangat cocok dengan kekuatan suci serigala surgawi, baru sekitar 10 tahun sejak dia mewarisi kekuatan itu. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan surgawi serigala surgawi adalah yang terkuat, tetapi juga kekuatan paling lambat dan paling sulit untuk dibangkitkan dari kedua belas dewa bintang. Pada awalnya, setelah Cai Zi mewarisi kekuatan dewa bintangnya, dia sering mengunjungi alam dewa surga abadi. Zhou Suzi juga sangat menyayanginya. Dia tidak diragukan lagi adalah dewa bintang terlemah saat itu. Bahkan jika dia sangat cocok dengan kekuatan suci serigala surgawi, tidak ada yang mengharapkan dia membuat banyak kemajuan dalam beberapa, atau bahkan belasan tahun. Namun, faktanya hatinya, bahkan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, pedang raksasa yang dia pegang lebih besar darinya, tapi di samping pedangnya ada sisa-sisa penjaga surga abadi yang berdebu. Meskipun Yang Mulia Zhu Liu terluka dan dilumpuhkan sementara oleh Kaisar Naga dari awal mutlak, dia tetaplah penjaga surga abadi. Dia adalah salah satu praktisi yang paling sulit dibunuh di seluruh dunia. Namun, Cai Zi masih berhasil membunuhnya dalam satu serangan, seharusnya itu tidak mungkin terjadi kecuali kekuatannya telah mencapai Master Ilahi level 10. Kaisar Dewa Surga Abadi dan yang terhormat Tai Yu adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat ini di seluruh alam Dewa Surga Abadi. Bahkan ketika alam Dewa Bintang berada pada kondisi paling makmur, Xing Juekong, Kaisar Dewa Bintang adalah satu-satunya yang telah mencapai guru ilahi tingkat 10. Dia seharusnya menjadi anak serigala, mungkinkah? Tidak mungkin. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Terlepas dari semua pengalaman, pengetahuan, dan kekuatannya, keterkejutannya begitu besar sehingga Yang Mulia Tai Yin lupa untuk melarikan diri. Pada saat dia memulihkan akalnya, aura pedang yang memusnahkan Yang Mulia Zhu Liu beberapa saat yang lalu telah menyusulnya.
Karena tidak bisa bernapas, bayangan serigala biru yang menggeram memasuki pandangannya. Serigala menjadi satu-satunya yang bisa dia rasakan, tidak peduli indera apapun yang dia gunakan. Rasanya dunianya juga akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yang Mulia Taiyin merasakan kejutan lain ketika dia menyadari bahwa kilauan pada pupil serigala itu berwarna hitam kacau, bukan biru murni. Apakah dia telah berubah menjadi iblis? Pikiran itu terlintas di benaknya pada saat yang sama tubuhnya bereaksi secara tidak sadar. Kekuatan ilahi surga abadinya meraung sekuat tenaga seperti seekor binatang yang dibangunkan dengan kasar dari tidurnya. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan bayi jahat. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menahan apapun. Lusinan formasi pertahanan muncul di depan Yang Mulia Taiyin dalam sekejap. Benar, dia menyalurkan seluruh kekuatannya untuk pertahanan karena gambaran Yang Mulia Zhu Liu terbunuh dalam satu serangan masih hidup di benaknya. Bahkan jika dia lemah seperti sebelumnya, Kaisar Naga dari awal mutlak berada tepat di sampingnya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Jadi melarikan diri adalah satu-satunya pilihannya. Badai kehancuran menghantamnya, dan lebih dari separuh formasi pertahanannya segera hancur. Wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Pemogokan ini juga membunuh sisa-sisa optimismenya yang terakhir. Itu karena kekuatan pedang yang dia tahan membuatnya menyadari bahwa Cai Zi pasti berada pada level yang pikirannya menolak untuk percaya bahkan sampai sekarang. Kekuatannya jelas setara dengan, tidak, bahkan lebih baik dari pendahulunya yang bersinar, Heavenly Wolf Sisu. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Taiyin terkejut, tapi dia tidak panik. Dia membiarkan gelombang kejut mendorongnya menjauh sambil membuat gerakan meraih ke arah Great Void Cauldron di belakangnya. Namun, dia baru saja mulai mengedarkan kekuatan suci spasialnya ketika ruang di sekitarnya dikunci lagi secara paksa. Itu segera diikuti oleh kekuatan drakonik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan kekuatan suci serigala surgawi. Muridnya mengecil, Yang Mulia Taiyin tidak punya pilihan selain menarik kekuasaannya dan menanggung langsung kekuasaan Kaisar Naga. Dunia terbalik, dan Yang Mulia Taiyin terlempar mundur beberapa kilometer dalam sekejap. Meski dia masih berdiri, darah mengucur dari seluruh lubangnya. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk memulihkan diri atau bahkan bernapas. Dua kekuatan yang jauh lebih kuat darinya sedang mengencangkan tali di lehernya, bahkan ketika naga-naga lainnya terbang ke langit untuk menutup semua rute pelariannya. Manusia asing, kamu dan keserakahanmu akan terkubur selamanya di tanah ini. Geraman Kaisar Naga bergema di seluruh langit seolah-olah dia sedang memberikan penilaian. Dia berada di wilayah naga awal absolut, dan lawannya adalah Kaisar Naga sendiri serta Dewa Bintang Serigala Surgawi yang sangat kuat dan rusak. Dia mungkin adalah penjaga surga abadi yang kuat, tapi kematiannya sudah pasti. Bang! Di alam Dewa Surga Abadi, Zhou Suzi tiba-tiba bergoyang sebelum memegangi dahinya. Kulitnya pucat pasi. Di depannya, Yang Mulia Taiyu bergegas ke arahnya sebelum bertanya dengan nada serius, "Apa yang terjadi, tuanku?" Aura Zhou Suzi tetap kacau untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berdiri tegak dan berkata dengan suara lemah, "Zhu Liu sudah mati." Alam dewa awal mutlak adalah dunia yang mandiri. Biasanya, tidak ada koneksi jiwa yang bisa menjangkau dunia itu. Namun, alam dewa surga abadi sama sekali tidak normal. "Apa?" Yang terhormat Taiyu berseru kaget. "Siapa? Siapa yang membunuhnya? Apakah mereka gagal?" Kaisar Langit Surga Abadi menggelengkan kepalanya.
Yang paling bisa dia rasakan adalah kematian penjaganya. Mustahil untuk merasakan hal lain melalui penghalang yang memisahkan alam dewa awal mutlak dari seluruh dunia. Wajah Kaisar Ilahi masih tidak berdarah. Tidak ada yang lebih buruk di alam dewa surga abadi selain kematian seorang penjaga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatan suci spasial dan kuali kekosongan besar, mereka seharusnya bisa mundur dengan aman bahkan jika mereka gagal mencuri buah dewa. Mungkin Kaisar Naga dari awal mutlak sedang menjaga buah dewa pada saat itu. Yang Mulia Taiyu menyarankan. Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya sebelum menjawab. Taiyin mengendalikan kuali kekosongan besar. Dia pasti baik-baik saja meskipun mereka bertemu dengan Kaisar Naga. Namun, itu bukan satu-satunya tugas mereka. Mereka juga seharusnya melindungi King Chen secara rahasia. Saya tidak bisa tenang mengetahui hal ini. Taiyu, kamu sendiri yang akan menuju ke alam dewa permulaan mutlak dan membatalkan uji cobanya. Tolong bawa King Chen kembali ke rumah. Baik tuanku. Taiyu menerima perintah itu dan pergi dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia Taiyin mengetahui apa arti sebenarnya dari kata mimpi buruk dan keputusasaan. Naga terkuat di alam dewa awal mutlak, dewa bintang serigala surgawi yang rusak. Salah satu dari lawan-lawan ini tidak mungkin untuk dihadapi, tetapi gabungan keduanya berarti dia bahkan tidak bisa bertahan selama selusin napas sebelum benar-benar hancur. Kekuatan kekerasan serigala surgawi dan kekuatan tirani Kaisar Naga menyerangnya secara langsung. Bang! Cakar Kaisar Naga menghantam punggungnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Kekuatan yang luar biasa segera meledakkannya kembali ke udara saat serigala tanpa ampun membelah tubuhnya, meninggalkan puluhan lubang dan darah di mana-mana. Darah baru saja keluar dari mulutnya sebelum dia dipukul lagi oleh cakar Kaisar Naga. Semua organ dalamnya pecah sekaligus. Dia seperti daun sekarat yang terjebak dalam badai dahsyat. Tidak ada sedikit pun perlawanan yang bisa dia lakukan terhadap kekerasan destruktif tersebut. Bang! Bahkan kuali kekosongan besar yang dia pegang selama ini hancur berkeping-keping. Mata Caizi sedingin dan mati seperti jurang yang telah merenggut miliaran nyawa. Pemandangan Yang Mulia Taiyin yang cacat parah gagal memberikan sedikit pun belas kasihan di matanya. Dia membuat gerakan mendorong, dan pedang suci serigala surgawi yang jahat menghantam penjaga yang jatuh itu hingga tewas dengan kekuatan destruktif. Mengingat status Yang Mulia Taiyin saat ini, tidak mengherankan jika serangan itu langsung membelahnya menjadi dua. Kilatan cahaya redup muncul di mata Yang Mulia Taiyin yang tidak fokus. Dia masih bisa bergerak sedikit meski ada tekanan yang menghancurkan dan semua lubang di tubuhnya. Pedang suci serigala surgawi terbang melewati Yang Mulia Taiyin, tetapi tidak menembus tubuhnya seperti yang diharapkan. Itu hanya mengambil lengan kanannya. Lengan kanannya hancur berkeping-keping. Bang! Yang terhormat Taiyin terjatuh dengan keras ke tanah sambil mengeluarkan banyak darah. Nafasnya hampir tidak ada, dan tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali, namun ia masih sadar. Matanya terbuka lebar karena kegelapan dan keputusasaan, tak seorang pun akan percaya bahwa dia adalah penjaga alam dewa surga abadi dan guru ilahi tingkat 9 jika mereka melihat penampilannya saat ini. Dia tidak bisa berdiri dalam waktu yang lama. Bahkan aura terakhirnya memudar dengan kecepatan eksponensial. Badai perlahan mereda, dan pedang suci serigala surgawi terbang kembali ke tangan Caizi. Dia mendongak sedikit ke arah Kaisar Naga dari awal mutlak, dan yang mengejutkan, dia menarik tekanannya yang luar biasa dan melepaskan hak untuk mengeksekusi penyusup ini, musuhnya yang penuh kebencian.
Caizi berjalan maju perlahan dan berdiri di depan yang terhormat Tai Yin. Dia menatap langsung ke matanya dengan acuh tak acuh dan mengangkat pedangnya ke arah pria yang tampaknya sudah tidak sadarkan diri itu. Tiba-tiba, kuali yang terlempar jauh dari tangan yang mulia Tai Yin berkedip lemah. Sang penjaga segera menghilang dan muncul kembali tepat di bawah buah ilahi dari awal mutlak. Penjaga itu tampak seperti hampir mati, tetapi dia terbang ke udara dan mengambil buah dewa dengan tangan kirinya ketika semua orang tidak menduganya. Kekuatan ilahi khusus dari surga abadi memungkinkannya memetik buah ilahi dari awal mutlak dengan sempurna dan mudah. Caizi tiba-tiba berbalik dan memanggil kekuatan kemarahan serigala surgawi sekali lagi, tetapi kuali kekosongan besar muncul kembali di tangan yang mulia Tai Yin. Pergantian tak terduga terjadi begitu cepat sehingga bahkan Kaisar Naga dari awal mutlak pun tidak mampu mengunci ruang di sekitar mereka lagi. Pada saat tekanannya mencapai tempat yang dituju, Yang Mulia Tai Yin dan kuali kekosongan besar telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah formasi mendalam yang hancur yang masih beredar dengan hukum tata ruang tingkat tinggi. Tai Yin, bagaimanapun juga adalah seorang penjaga. Raungan marah bergema di seluruh wilayah naga. Tidak peduli seberapa jauh naga sejati memperluas indranya, mereka tidak dapat menemukan jejak Yang Mulia Tai Yu sama sekali. Pedang suci serigala surgawi lenyap dari tangan Caizi, tapi yang mengejutkan dia tidak terlihat panik atau marah. Dia hanya berbalik menghadap ke arah selatan. Master, sebuah suara bermartabat muncul di benaknya. Mengapa kamu dengan sengaja membiarkan dia mencuri buah dewa padahal kamu sangat membencinya? Dia tidak memberikan respon sama sekali. Dia langsung terbang ke udara dan terbang ke arah selatan. Bang! Yun Ce dan Zhou Qingchen membunuh satu lagi binatang raksasa yang sangat dalam sebelum Qianye Yinger mengekstrak inti dalamnya yang tidak rusak dan menyimpannya dengan aman. Terlihat jelas dari gerakannya bahwa dia sangat terlatih. Gerakan Nona Qianying sungguh elegan. Saya rasa kalian berdua sangat sering ke sini, puji Zhou Qingzi. Ini adalah kesekian kalinya dia memuji Qianye Yinger, meskipun dia tidak pernah mendapat tanggapan apapun darinya. Yah, dia benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengekstraksi inti yang dalam. Yun Ce terdengar seperti sedang memuji, tapi itu menimbulkan dengusan dingin dari Qianye Yinger. Omong-omong, Anda belum mengklaim sumber daya apapun untuk diri Anda sendiri, meskipun ini adalah pertama kalinya Anda berada di sini. Aku bahkan tidak melihat keserakahan di matamu. Yun Ce tersenyum pada Zhou Qingchen dan berkata, bulu dari binatang Divine Sovereign kuno ini saja tidak ternilai harganya bagi kebanyakan orang, tapi tidak bagimu. Sebenarnya justru sebaliknya, Anda pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Zhou Qingchen tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Dia tanpa sadar menatap punggung Qianye Yinger lagi dan berkata, kamu dan aku adalah roh yang sama, jadi aku tidak ingin berbohong kepadamu, Saudara Ling. Memang benar latar belakangku luar biasa, namun tubuh kami masih terbuat dari daging dan darah, dan jiwa kami dipenuhi dengan emosi dan keinginan. Latar belakang yang luar biasa atau tidak, esensi kami sama. Kamu pikir kamu iri padaku, tapi akulah yang iri padamu, Saudara Ling. Kamu iri padaku. Yun Ce meliriknya ke samping. Zhou Qingchen tersenyum tanpa menjawab, tetapi matanya melayang. Apakah kamu iri padaku karena dia, Saudara Chen? Yun Ce tiba-tiba bertanya dengan setengah senyum di wajahnya. Ekspresi Zhou Qingchen tiba-tiba membeku. Saya bertanya-tanya mengapa seorang praktisi yang kuat dan mulia seperti Anda ingin menemani kami dalam perjalanan kami, jelas Yun Ce sambil tersenyum.
Saya sering memperhatikan Anda melihat ke arahnya, dan setiap kali kita bertemu dengan monster besar, Anda akan segera bergerak ke depannya untuk melindunginya dari kemungkinan bahaya. Juga, Yun Ce menjadi tenang ketika dia merasakan bahwa dia telah sedikit mengguncang Zhou Qingchen. Kau terlalu memujinya, bukan? Zhou Qingchen menghindari tatapannya dan menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Dia tersenyum dan berkata, Anda benar-benar penuh perhatian, Saudara Ling. Aku telah membuat diriku terlihat seperti orang bodoh di depanmu. Tunggu, kamu sebenarnya tertarik padanya? Yun Ce bertanya dengan nada heran sebelum melirik Qianye Yinger ke samping. Yang terakhir ini berdiri jauh dari mereka dan tampaknya di luar jangkauan pendengaran. Tapi Zhou Qingchen menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke langit. Dia menghela nafas dan bertanya, Saudara Ling, menurutmu apa hal tersulit di dunia ini? Yun Ce tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan nada santai, jawabannya berbeda-beda tergantung orangnya. Saya ingin mendengar jawaban Anda terlebih dahulu, Saudara Chen. Zhou Qingchen menutup matanya dan berkata, latar belakang saya agak istimewa. Aku diberitahu sejak aku masih muda bahwa aku berbeda dari orang lain, tapi status itu ada harganya, sebuah misi. Kebenaran adalah hal yang paling saya hargai dalam hidup saya, dan paling tidak saya inginkan. Yun Ce terdiam. Itulah sebabnya aku menjadi diriku yang sekarang. Saya benar-benar seorang pasifis, dan saya tidak tertarik pada konflik dalam bentuk apapun. Setelah aku mencapai tahap kemarahan dalam pernikahan, ayahku dan anggota klanku memperkenalkanku kepada banyak wanita, mungkin itu karena caraku mengembangkan pikiranku, tapi aku tidak tertarik pada mereka semua. Bahkan jika seseorang berhasil meninggalkan kesan yang baik, saya akan melupakannya dalam sekejap. Kupikir ini tidak akan pernah berubah sampai suatu hari, aku bertemu dengannya. Saudara Ling, Zhou Qingchen bertanya, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Jenis yang meninggalkan bekas permanen yang tidak akan pernah Anda lupakan seumur hidup. Tidak, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Ketika dia jatuh ke Phoenix Perching Valley dan melihat Feng Shue'er tepat sebelum dia pingsan. Ketika Sensi membuang kabut cahaya yang menutupi penampilannya dan membuatnya merasa seolah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia telah mengalami perasaan itu, dan dia akan mengingatnya selama dia hidup. Tapi perasaan itu sudah tiada, jadi dia tidak akan pernah merasakan hal yang sama lagi, sekarang atau selamanya. Aku dulu berpikiran sama denganmu, sampai suara Zhou Qingchen menjadi sedikit gemetar, dan wajahnya tanpa sadar menegang. Saya hanya melihatnya sekilas dari kejauhan, tetapi pada saat itu, saya merasa seperti terjatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah dapat saya bangun. Apakah begitu? Yun Ce terdengar seperti dia tidak bisa mempercayainya. Zhou Qingchen berkata, saya tahu betapa lucunya suara saya, Saudara Ling, tetapi, jika suatu hari Anda melihat sekilas wajah aslinya, Anda akan memahami mimpi buruk yang saya bicarakan. Dia tidak tersenyum sama sekali, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan bahkan sedikit rasa jijik, tapi dia masih menjebakmu dalam mimpi buruk permanen. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Begitu, Yun Ce meletakkan jarinya di dagunya dan bertanya, jadi, bagimu, melupakan dia adalah hal tersulit di dunia, benar kan? Benar, jawab Zhou Qingchen. Aku telah mencoba banyak cara untuk menghapusnya dari ingatanku, tapi kemampuannya berada di luar jangkauanku, bahkan ketika dia melakukan hal yang tidak terpikirkan dan berubah menjadi. Dia tiba-tiba memotong dirinya sendiri di sana.
Yun Che tersenyum dan berkata, kamu telah berhasil membangkitkan rasa penasaranku, Saudara Chen. Sekarang saya ingin melihat sendiri wanita ini. Sebaliknya, Saudara Ling, saya harap Anda tidak akan pernah bertemu dengannya. Biasanya merupakan hal yang luar biasa untuk bertemu dengan orang yang Anda cintai, tetapi dia, bertemu dengannya hanya akan berakhir dengan bencana. Zhou Qingchen menghela napas sekali sebelum berbisik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas mendapatkan tatapan hangat darinya. Itu belum tentu benar. Beberapa wanita hanya terlihat sombong, padahal kenyataannya, Yun Che meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menjawab dengan cuek. Namun dia belum menyelesaikan kalimatnya. Zhou Qingchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menatap Qianye Yinger lagi. Dia berkata, Nona Qianying sangat mirip dengannya. Kurasa itu sebabnya aku tidak bisa berhenti memandangnya bahkan untuk sesaat. Saya rasa Anda bisa menyebutnya. Dia tersenyum mengejek dirinya sendiri sebelum menyelesaikan, suatu bentuk penghiburan yang menyedihkan. Yun Che menjawab, begitu, memang benar aku belum mendisiplinkannya dengan baik, jadi sopan santunnya kurang saat dia berada di luar. Maafkan dia, Saudara Chen. Tidak apa-apa, kata Zhou Qingchen. Seseorang harus menjaga jarak dan berhati-hati terhadap orang asing yang mendekati mereka tanpa diundang. Mereka, serupa bahkan dalam hal ini. Qianye Yinger terus menatap ke depan, mencari aura penjaga surga abadi dengan persepsi spiritualnya. Meskipun dia bisa mendengar Zhou Qingchen dengan jelas, dia tidak menanggapi kata-katanya sama sekali. Ku Hui mengikuti mereka dari jauh di belakang. Jelas baginya bahwa Yun Che dan Qianye Yinger tidak menginginkan apapun dari Zhou Qingchen. Faktanya, mereka cukup menjaga kewaspadaan dan jarak terhadapnya. Sikap mereka benar-benar meyakinkannya bahwa mereka tulus karena Zhou Qingchen lah yang meminta untuk menemani mereka dalam perjalanan. Kata-kata Zhou Qingchen juga masuk ke telinganya. Dia berkata pada dirinya sendiri, betapa makhluk berdosa yang dilahirkan oleh iblis Kaisar Dewa Langit Brahma itu. Saya harap dia sudah mati. Ketika Zhou Qingchen sadar kembali, dia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, jadi, apa hal tersulit bagimu, Saudara Ling? Yun Che menutup matanya dan menjawab, itu mungkin batas antara kebaikan dan kejahatan. Oh, Zhou Qingchen memandangnya dengan bingung. Mengapa kamu mengatakan itu, Saudara Ling? Apa yang baik dan jahat bagimu, Saudara Chen? Yun Che mengembalikan pertanyaan itu pada Zhou Qingchen. Zhou Qingchen berpikir sejenak sebelum menjawab, ada banyak jenis kebaikan di dunia ini. Kebaikan, kebajikan, semuanya bagus. Ada banyak barang lebih kecil yang ada di dunia ini, tapi barang lebih besar jauh lebih jarang. Apa kebaikan yang lebih besar bagimu, Saudara Chen? Yun Che bertanya dengan nada santai. Ada satu orang yang sangat saya hormati, jawab Zhou Qingchen dengan nada sentimental. Demi perdamaian dunia, dia memilih untuk menentang prinsipnya, mengingkari janjinya, dan mencoreng reputasinya. Ia bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri demi memuaskan dahaga orang yang terkena dampaknya untuk membalas dendam. Ini adalah kebaikan terbesar yang pernah saya saksikan dalam hidup saya. Saya ragu ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimana dengan kejahatan? Yun Che bertanya. Jumlah kejahatan sama banyaknya dengan jumlah barang, jawab Zhou Qingchen. Ayah saya pernah mengajari saya bahwa tidak ada kejahatan murni di dunia. Ada juga banyak kejahatan yang bisa dibunuh saat masih bayi atau ditebus. Namun, jika ada satu kejahatan yang seharusnya tidak ada di dunia,
mereka adalah orang-orang iblis dari wilayah ilahi utara. Yunce sama sekali tidak terkejut bahwa Zhou Qingchen memiliki pandangan seperti itu. Dia berbalik dan bertanya, apakah itu berarti orang iblis adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan bagimu, Saudara Chen? Tentu saja, jawab Zhou Qingchen. Orang-orang iblis adalah bidat yang kemanusiaannya telah dipelintir, dan energi kegelapan yang mendalam adalah kekuatan negatif yang seharusnya tidak ada di dunia juga. Jika energi kegelapan yang dalam dapat dihilangkan sepenuhnya dari dunia ini, jika tidak ada lagi monster atau iblis di dunia ini, saya yakin dunia akan memiliki lebih sedikit kegelapan dan kesengsaraan. Dia menatap Yunce sekilas dan bertanya, tidakkah kamu juga berpikir begitu, Saudara Ling? Jelas dari nada suaranya yang dia maksud, bukankah ini hanya pengetahuan umum? Mengapa Anda bingung dengan sesuatu yang begitu sederhana? Yunce tersenyum padanya dan berkata, kau tahu, sebuah pertanyaan menarik tiba-tiba muncul di benakku, jika ada orang iblis yang menyelamatkan dunia, menurutmu dia termasuk dalam kategori apa? Baik atau jahat? Zhou Qingchen tertawa, hahaha, itu pertanyaan yang menarik. Tiba-tiba, Zhou Qingchen berhenti tertawa. Ekspresinya berubah, itu karena dia tiba-tiba teringat seseorang. Dia berkata dengan nada yang sangat lembut, orang jahat tidak akan pernah mencoba menyelamatkan dunia. Namun jika seorang Mesias berubah menjadi manusia iblis, maka semakin sedikit alasan bagi mereka untuk ada di dunia. Lagi pula, orang-orang seperti mereka bahkan lebih menakutkan daripada orang iblis pada umumnya. Jika mereka bisa menyelamatkan dunia padahal mereka baik, siapa bilang mereka tidak bisa mengutuk dunia padahal mereka jahat? Jadi begitu, Yunce mengangguk seolah dia setuju dengan kata-kata Zhou Qingchen. Dia tertawa kecil dan menambahkan, jadi, jika seseorang menjadi orang iblis, maka mereka adalah bidat yang tidak bisa dibiarkan ada, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Saya sangat setuju dengan Saudara Chen. Omong-omong, lanjut Yunce, bukankah wilayah ilahi timur telah mengincar orang iblis bernama Yunce selama 2 tahun terakhir? Dia adalah anak yang bangga dengan surga dan wilayah ilahi timur, dan dia cukup terkenal sehingga bahkan saya di wilayah ilahi selatan pernah mendengar namanya. Tapi betapapun hebatnya dia hanyalah seorang junior, bukan? Saya mendengar bahwa setiap kerajaan di wilayah ilahi timur melakukan segala daya mereka untuk memburunya. Apakah ada alasan di balik reaksi yang tidak biasa ini? Ekspresi Zhou Qingchen sedikit menegang. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini atau bahkan memikirkan Yunce. Tiba-tiba, Yunce dan Qianye Yinger mengangkat alis mereka secara bersamaan. Kehadiran tingkat yang sangat tinggi terbang dengan cepat ke arah mereka. Namun, auranya sangat lemah, dan pola terbangnya tidak biasa, sepertinya dia terluka parah. Di kejauhan, ekspresi Yang Mulia Kuhui berubah drastis karena dia hanya merasakan satu kehadiran datang ke arah mereka, dan itu lemah dan basah oleh bau darah. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia meninggalkan tempat persembunyiannya dan terbang menuju kehadirannya dengan kecepatan tinggi. Kepergian tiba-tiba dan kulit pucat Yang Mulia Kuhui sangat mengejutkan. Zhou Qingchen juga merasakan kehadiran yang datang dan merasakan darahnya mengalir dari wajahnya. Dia menggumamkan, Paman Taiyin, dan mengikuti di belakang Kuhui tanpa memandang penampilannya. Hei, kamu mau pergi kemana, Saudara Chen? Yunce berseru sambil menghabiskan waktu sejenak untuk bertukar kata dengan Qianye Yinger melalui aura mereka. Kemudian, mereka naik ke udara dan mengikuti di belakang Zhou Qingchen secara perlahan, memastikan untuk tidak bertindak tidak wajar.
Yang terhormat Taiyin saat ini berlumuran darah. Lebih dari separuh daging dan tulangnya terkena udara, dan lengan kanannya hilang sama sekali. Dia tampak seperti telah ditebas jutaan kali sebelum ditenggelamkan dalam genangan darah di api penyucian, tapi dia masih seorang penjaga surga abadi. Setiap binatang buas yang mencoba mendekatinya akan terbunuh meskipun kondisinya mengerikan. Dia memegang cengkeraman maut di Great Void Cauldron untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Meski menyeret tubuh yang patah, dia bisa bertemu Ku Hui dan Zhou Qingchen. Yang mulia Ku Hui membeku seperti patung ketika dia melihat sosok berlumuran darah di cakrawala. Jika bukan karena aura unik penjaga, dia tidak akan pernah percaya bahwa pria berwajah menyesal itu adalah penjaga terkuat keenam dari alam dewa surga abadi, Taiyin. Taiyin, Ku Hui akhirnya sadar kembali setelah mereka berada dalam jarak yang dekat. Dia bertanya, apa yang terjadi? Di mana yang terhormat Zhu Liu? Yang mulia Taiyin menghela napas dalam-dalam sebelum menelan beberapa tetes cairan roh. Untuk beberapa saat, dia tidak dapat berbicara karena napasnya yang berat. Paman Taiyin, suara Zhou Qingchen terdengar di hadapan mereka. Dia juga membeku saat melihat Taiyin, tidak bisa mempercayai matanya sendiri seperti Ku Hui. Taiyin diam-diam menekan lukanya sebelum membuka matanya, dia menatap kedua sosok yang mendarat agak jauh dari mereka dengan curiga. Tenang. Mereka bukan musuh. Ku Hui mengepalkan tangannya dan bertanya lagi, apa yang terjadi? Yang mulia Zhu Liu, mungkinkah dia mengetahui bahwa dua Divine Sovereign tingkat 4 bukanlah ancaman baginya meskipun mereka adalah musuh bebuyutan mereka? Yang mulia Taiyin menghela nafas panjang sebelum menjawab, Zhu Liu telah berlalu. Apa? Ku Hui dan Zhou Qingchen bergoyang bersamaan. Mereka tahu lebih baik dari siapapun apa arti hilangnya penjaga bagi alam dewa surga abadi, wilayah ilahi timur, atau bahkan seluruh alam dewa. Namun, Taiyin berkata dengan mendesak di tengah mengoreksi pernapasannya, kami berhasil menyelesaikan misi kami dengan sukses. Hadiah sang pangeran sudah di tangan, jadi kita harus pergi, sekarang. Sukses, dia benar-benar memperoleh buah ilahi dari awal yang mutlak. Itu adalah kabar terbaik yang bisa mereka harapkan setelah tragedi meninggalnya Zhu Liu. Ku Hui mengangguk dengan cepat dan berkata, baiklah. Orang tua itu melambaikan sebuah bahtera kecil yang panjangnya sekitar 30 meter tanpa ragu-ragu. Dia kemudian meraih Zhou Qingchen dan berkata, ayo pergi. Sisanya bisa menunggu sampai kita kembali. Mata Yun Ce dan Qianye Ying berubah pada saat bersamaan. Mereka ingin surga abadi berhasil dalam upaya mereka memperoleh buah ilahi dari awal mutlak. Itu sebabnya Yun Ce berencana untuk mendekati Zhou Qingchen sejak awal. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan mereka. Dalam skenario yang mereka bayangkan, dua penjaga yang sukses akan memuaskan keingintahuan Ku Hui dan Zhou Qingchen dan menunjukkan kepada mereka buah ilahi. Mereka bahkan mungkin langsung menghadiahkan buah dewa kepada Zhou Qingchen. Lagi pula, siapa yang mungkin bisa merampas buah dewa Zhou Qingchen sementara dia dilindungi oleh dua penjaga? Itu adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya bagi Yun Ce dan Qianye Yinger. Mereka cukup dekat untuk melakukan upaya tersebut, dan tidak mungkin penjaga surga abadi akan meningkatkan penjagaan mereka terhadap penguasa ilahi tingkat 2. Namun, satu penjaga terbunuh, dan Yang Mulia Taiyin terluka parah. Lebih buruk lagi, yang terakhir ini begitu diliputi oleh perasaan krisis sehingga ia memerintahkan untuk segera meninggalkan alam dewa awal mutlak. Dia jelas tidak berencana untuk mengungkapkan buah dewa sama sekali. Itu karena buah dewa adalah yang paling aman bersamanya.
Bahkan dalam keadaannya yang menyedihkan, dia masih jauh lebih kuat dari Zhou Qingchen dan Ku Hui, dan dia memiliki Great Void Cauldron. Saya mengerti. Zhou Qingchen mengangguk dengan serius. Izinkan aku mengucapkan selamat tinggal pada kedua teman baru kita. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berkata dengan mendesak, Saudara Ling, Nona Qianying, kami akan segera berangkat karena ada keadaan darurat. Mungkin kita akan bertemu lagi jika perjalananmu membawamu ke wilayah ilahi timur. Dia menatap Qianye Yinger selama beberapa saat sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi. Yunce mengangguk dan mengambil langkah kecil ke depan, hanya untuk segera dihentikan oleh Qianye Yinger. Kami bukan tandingan Tai Yin, kata Qianye Yinger dengan nada rendah. Penjaga surga abadi jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia memiliki kekuatan untuk membunuh kita berdua sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.